Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama siswa Tengku Rafif dari kelas 12 IPA 6, nomor absen 31. Izinkan saya di sini untuk memaparkan mengenai mutasi gen. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari mutasi gen, yang kedua menjelaskan penyebab terjadinya mutasi gen, dan yang ketiga menjelaskan jenis-jenis mutasi, serta yang keempat menjelaskan manfaat dan kerugian mutasi gen. Lanjut, apa yang kamu ketahui dari mutasi gen? Menurut saya, mutasi gen merupakan perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Jadi, mutasi gen dapat disebabkan karena kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel yang disebabkan oleh radiasi, bahan kimia, dan yang lain. Tapi, apa itu mutasi gen? Menurut suatu penelitian, mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkatan kromosom. Tujuan dari mutasi ini adalah untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu, sehingga ketika perubahan muncul, ada dua kemungkinan yang dapat timbul, yaitu sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat yang asli, sehingga karakter asli kemungkinan hilang dari peredaran. Kemungkinan yang lainnya adalah sifat yang bermutasi tidak cocok terhadap lingkungan yang baru, sehingga individu atau populasi suatu spesies yang memilikinya akan surut atau punah. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa cocok atau tidaknya bagi individu yang bermutasi tergantung pada daerah mana individu tersebut tinggal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari mutasi. Penyebab dari mutasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor fisika, yang kedua faktor kimia, dan yang ketiga adalah faktor biologi. Pertama, faktor fisika. Agen mutagen dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmik, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X-ray, partikel beta, pancaran neutron ion-ion berat, dan sinar-sinar lainnya yang mempunyai daya ionisasi. Radiasi yang dipancarkan oleh bahan yang bersifat radioaktif. Suatu zat radioaktif dapat berubah secara spontan menjadi zat lain yang mengeluarkan radiasi. Ada radiasi yang menimbulkan ionisasi dan ada yang tidak. Selanjutnya adalah faktor kimia. Mutagen bahan kimia, contohnya adalah kolkisin dan zat digotinin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Zat-zat lainnya misalnya, pertama, pestisida, dan yang terakhir, makanan dan minuman yang banyak mengandung kafein atau soda. Yang terakhir, faktor biologi. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya, virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Selanjutnya adalah jenis dari mutasi. Mutasi pada tingkat gen disebut mutasi titik, sedangkan mutasi pada kromosomal biasanya disebut sebagai aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya terlebih rendah daripada 1/10.000 individu. Jenis-jenis mutasi lainnya antara lain, yang pertama, mutasi titik. Mutasi titik merupakan perubahan pada basa N dari DNA atau RNA. Mutasi titik sering terjadi namun efeknya dapat dikurangi oleh mekanisme pemulihan gen. Selanjutnya adalah mutasi besar. Mutasi besar atau biasa disebut dengan mutasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan susunan atau urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Yang ketiga, aneuploidi. Aneuploidi adalah perubahan jumlah N yang menandakan jumlah set kromosom. Sebagai contoh, sel tubuh manusia memiliki 2 paket kromosom sehingga disebut 2N, di mana satu paket N manusia berjumlah 23 kromosom. Aneuploidi dibagi menjadi 2, yaitu autopolyploidi dan allopolyploidi. Pada autopolyploidi, N-nya mengganda karena kesalahan meiosis.
Sedangkan alopoliploidi yaitu perkawinan atau hibrid antara spesies yang berbeda jumlah set kromosomnya. Yang keempat, aneosomi. Aneosomi merupakan perubahan jumlah kromosom. Penyebabnya dalam anafase atau peristiwa yang tidak melekatnya benang-benang spindel ke sentromer, dan non-disjunction atau gagal berpisah. Yang terakhir adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan perubahan materi genetik dalam skala besar. Ada 4 jenis mutasi kromosom, yaitu penghapusan, translokasi, inversi, dan duplikasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat mutasi gen dan kerugian dari mutasi gen ini. Yang pertama, manfaat dari mutasi gen. Pada umumnya mutasi merugikan, namun mutasi juga dapat menguntungkan. Di antaranya, melalui mutasi kita dapat membuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Contohnya semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, buah stroberi yang besar, dan lain-lainnya. Mutasi juga menjadi salah satu kunci terjadinya evolusi di dunia. Manfaat lain dari mutasi gen yang pertama ada terapi tumor, pemulihan, dan peningkatan hasil tanaman. Dan terakhir kita akan bahas mengenai kerugian atau dampak negatif dari mutasi gen. Selain memiliki beberapa manfaat, mutasi juga dapat memiliki dampak negatif. Dampak negatif mutasi antara lain timbulnya penyakit sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Patau, sindrom Edward, metafemil, dan anemia sel sabit. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.